Arthur Beterbiev. Pasca kemenangan Arthur Beterbiev dari Dmitry Bivol, kini berita tinju dunia di kelas berat ringan semakin menjadi liar. Dmitry Bivol kini dalam posisi nirgelar, sehingga kurang bisa berbuat banyak, sebab tanpa gelar tentu saja petarung lain akan enggan untuk menjadi lawan, apalagi jika itu juga berisiko tinggi untuk kekalahan. Jika sebelumnya diberitakan bahwa Canelo Alvarez menghendaki rematch melawan Bivol untuk membalas kekalahannya pada tahun 2022 yang lalu, maka sekarang ini hal itu kelihatannya menjadi gelap, sebab Canelo akan mau rematch melawan Bivol, tentu saja dengan syarat jika Bivol menang saat melawan Arthur Beterbiev dan menjadi juara tak terbantahkan. Canelo Alvarez jelas ingin kembali eksis di 175 untuk membuktikan bahwa dia juga mampu bersaing di divisi itu. Namun, dengan kemenangan Arthur Beterbiev kemarin, kelihatannya Canelo harus berpikir ulang. Undisputed sekarang berada di tangan Arthur. Jadi, jika Canelo ngotot untuk bertarung merebut gelar itu, maka sangat beresiko tinggi untuk dirinya. Beterbiev sangat berbeda dengan Bivol, namun Arthur juga pernah mengatakan keinginannya untuk bertarung melawan Canelo. Memang, pasca pertarungan kemarin, Turki Al-Alsik berkeinginan untuk menggelar rematch langsung antara Beterbiev dan Bivol, karena dirinya merasa jika laga Beterbiev versus Bivol itu menghasilkan sesuatu yang aneh bagi dirinya dan sebagian publik tinju, sehingga Turki Al-Alsik mendorong untuk dilakukan tanding ulang. Namun demikian, Al-Alsik mungkin saja bersedia menunda rematch itu jika Canelo mau bertarung di kelas berat ringan melawan Arthur Beterbiev. Mungkin akan banyak penggemar akan bertanya-tanya, bisakah dan mampukah Canelo berpeluang melawan Arthur? Maka tentu saja ada peluang, sebab Canelo sebelumnya juga pernah duel di 175. Apalagi melihat setiap penampilan Canelo yang selalu menghasilkan uang banyak. Hal itu tentu saja tidak akan ditolak oleh pihak manapun. Pemenang pertarungan itu kemudian dapat menghadapi Bivol atau pemenang pertarungan pada tanggal 25 Januari tahun depan, yaitu antara David Morrell versus David Benavidez. Idealnya perlu ada pertandingan seperti semifinal di mana Bivol menghadapi pemenang antara Morrell versus Benavidez untuk kemudian menantang Arthur Beterbiev dalam perebutan gelar tak terbantahkan. Bagi Canelo Alvarez, Beterbiev jelas seperti hewan yang berbeda dibandingkan dengan Dmitry Bivol. Selain memiliki postur tubuh lebih besar dan lebih gemuk, Beterbiev adalah agresor sejati. Canelo memang sangat menyukai seorang petarung yang langsung berdiri di hadapannya untuk saling beradu pukulan. Tetapi Beterbiev dengan gaya yang disukai sangat keras dan tentu saja sangat berbahaya bagi pertahanan Canelo. Dalam pertarungan antara Bivol versus Beterbiev, Bivol unggul hingga ronde ke-6. Namun, mulai ronde ke-7 dapat dikatakan Beterbiev memberi tekanan yang lebih untuk mengatasi pukulan kombinasi daripada Bivol. Di sini Bivol mulai berhati-hati untuk menghindari pukulan telak dari Beterbiev yang bisa membuatnya jatuh. Pertarungan Canelo melawan Beterbiev akan jauh berbeda dibandingkan jika ia melawan Bivol yang berorientasi pada taktik bertinju. Petinju sejati yang terkadang menunjukkan agresi, namun Beterbiev akan menjadi sebuah cerita yang berbeda. Ia akan menjadi seperti petinju versi Triple G yang lebih besar, lebih berani, dan tentu saja lebih kuat. Nah, apakah Canelo mau mengambil resiko terkena pukulan kuat Beterbiev yang tak cuma menghancurkan reputasinya, tetapi mungkin juga masa depannya? Hal ini pasti akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi kubu Canelo, dan Eddie Reynoso tidak akan gila mengumpankan Canelo begitu saja. Akan sangat mahal harganya jika tanpa pertimbangan dan persiapan yang matang menghadapi hewan buas monster KO itu. Ya, Yang Mulia Turki Al-Alsik menginginkan pertarungan ulang Bivol Beterbiev secepatnya. Namun, kemungkinan besar publik akan melihat keduanya bisa bertemu pada paruh pertama tahun depan. Idealnya, pertarungan ulang akan terjadi kemungkinan di bulan Maret ataupun April tahun 2025 jika tidak lebih cepat. Karena para penggemar tentu ingin melihat pemenangnya bertahan melawan Benavidez ataupun Morrell. Bagi penggemar di Amerika Serikat, tentu saja akan lebih menarik jika Beterbiev melewatkan pertarungan ulang melawan Bivol dan memilih melawan pemenang antara Benavidez versus Morrell.
Jika Bivol membuat pertarungan ulang melawan Beterbiev, kemungkinan akan terasa sedikit membosankan, yaitu dengan petinju yang bergaya bergerak selama 12 ronde penuh, dan kemungkinan dia akan melakukan hal sama lagi dalam pertarungan ulangnya. Tentu saja akan lebih menarik bagi penggemar di sana yang lebih menyukai pertarungan berbasis aksi pukul-pukulan untuk melihat Beterbiev menghadapi Morel ataupun Benavides. Kedua petarung itu akan datang untuk baku hantam dan tidak bergerak selama 12 ronde. Sangat berbeda dengan seperti apa yang telah dilakukan oleh Dmitry Bivol. Akan sangat seru jika kita membayangkan jika Benavides berdiri di depan Beterbiev untuk melakukan adu pukulan seperti yang sudah dilakukannya saat dia melawan Alexander Gvozdyk. Pertanyaannya, bisakah Benavides menahan pukulan-pukulan kuat dari Beterbiev dan menghajarnya dengan pukulan-pukulan yang seperti tidak henti-henti? Itu akan menjadi sebuah pertarungan yang jauh lebih seru daripada pertarungan ulang antara Beterbiev versus Bivol, yang besar kemungkinan hanya akan menjadi adu kucing-kucingan seperti kemarin. Hal itu diperkuat pernyataan Bivol bahwa dia berencana untuk menggunakan lebih banyak gerakan dalam pertarungan ulang melawan Arthur. Bivol merasa jika dalam laganya kemarin saat dia melawan Arthur, dirinya kurang banyak bergerak. Jadi, publik bisa membayangkan jika rematch itu kembali terjadi, betapa membosankannya duel itu. Di era tinju modern ini, penggemar tentu saja ingin dihibur, dan Dmitry Bivol kemarin telah gagal melakukannya dengan pendekatannya, yaitu mengutamakan keamanan sendiri tanpa memikirkan keinginan dari publik tinju, berlari, dan berlari. Sekarang, Beterbiev memiliki banyak pilihan pertarungan yang lebih seru daripada melawan Bivol kembali. Untuk memberikan nilai tambah bagi para penggemar, seharusnya Beterbiev harus fokus pada pertarungan-pertarungan besar seperti melawan K benar-benar datang untuk bertarung, bukan untuk lari-larian, meski hal itu juga tidak dilarang dalam bertinju. Tetapi juga harus diingat bahwa penggemar tinju juga perlu dihibur oleh aksi mereka, bukan hanya kemenangan. Karena jika petarung hanya memikirkan hal itu, maka penonton pun akan sangat bosan dan malas melihat mereka bertarung. Lihat saja petarung seperti Devin Haney ataupun Shakur Stevenson. Mereka memang pemegang gelar juara dunia, namun dalam setiap penampilannya selalu berlari mengelilingi tali ring. Penggemar tinju menginginkan lebih daripada itu. Penggemar menyukai tipe petarung yang memang datang betul-betul untuk berduel. Namun sekali lagi Bivol tidak melakukan itu, dan ia kemungkinan tidak pernah bisa melakukannya. Kelihatannya Arthur Beterbiev membutuhkan pertarungan dengan para petinju-petinju kuat dengan tipe yang sama, yaitu berhadapan dan saling menghancurkan. Maka dari itu, dia mungkin bisa fokus pada pertarungan dengan salah satu 4 petarung elit seperti halnya Benavides, Canelo, Morel ataupun Joshua Buatsi. Mereka ini adalah tipe petarung yang diinginkan oleh penggemar tinju, sehingga pastinya penggemar tinju akan menyambut dengan riang gembira jika laga itu benar-benar terjadi. Ya, Arthur Beterbiev telah berhasil menggagalkan rencana tarung ulang antara Canelo versus Bivol yang dipastikan akan menghasilkan banyak dolar. Sebab sejauh ini penggemar menginginkan Canelo untuk bertarung melawan petarung lebih berbahaya. Canelo Alvarez dirasakan sudah cukup lama berada di zona nyamannya, sehingga kini mungkin saatnya Canelo kembali menghidupkan asa para penggemar itu untuk memberikan pertunjukan yang ideal dan tentu saja diharapkan. Namun, apakah Canelo tetap mau menghadapi Bivol, seorang petinju yang nirgelar dan baru saja kalah? Kelihatannya itu bukanlah sifat Canelo. Beranikah Canelo untuk menghadapi dan mengambil risiko besar melawan Beterbiev untuk merebut 4 gelarnya itu? Kelihatannya kubu Canelo harus betul-betul menghitung dengan tepat melawan Arthur Beterbiev ini, dan mungkin saja jika Canelo lebih baik tetap berada di 1 dan 8 sambil menunggu siapapun yang datang kepada dirinya. Penggemar tinju sudah pasti akan menyambut dengan riang gembira jika Canelo berani melawan Arthur Beterbiev. Ya, kita tunggu saja.